Tadi dulu kalau bisa lihat Pajar nggak mau ganti-ganti lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan sistem analisis sistem penjualan koperasi. Ya, saya sendiri adalah Andika Satria Pamungkas, kemudian ada Fajar Pabiat Putra Pertama, terus ada Terry Antikasari, dan terakhir ada Rena Siti Nur Aziza. Lanjut. Ya, latar belakang. Latar belakangnya menyadari pentingnya posisi koperasi dalam perekonomian Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh gerakan koperasi maupun pemerintah yang tujuannya mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri serta mampu menjadikan wadah kegiatan perekonomian rakyat. Namun, berbagai upaya itu tampaknya belum mampu mengangkat kinerja koperasi, terutama pada aspek kualitasnya. Walaupun memang tidak dipungkiri dalam hitungan jari, ada koperasi yang patut dibanggakan. Meskipun koperasi mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan kondisi perekonomian nasional, tetapi peran tersebut masih relatif kecil bila dilihat dari sudut pengentasan kemiskinan. Artinya, koperasi sendiri masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya kepada tingkat yang lebih layak. Dalam perkembangannya, koperasi memang sulit terlihat untuk berkembang secara pesat. Hal ini dapat dirasakan pula ketika ditemukannya langsung di lapangan secara umum. Tujuan pendirian koperasi awalnya untuk kesejahteraan anggota, namun lambat laun dalam perkembangannya tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh koperasi, baik secara internal maupun eksternal. Next, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses jalannya sistem informasi pelaksanaan penjualan pada koperasi. Kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dalam sistem penjualan pada koperasi. Next. Nih. Sekarang teori. Sistem menurut Abdul Qadir 2014-61 bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga, penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Yang keempat, komputerisasi adalah proses menuju komputer lebih luas lagi bila dihubungkan dengan era atau maka bisa dikaitkan bahwa komputerisasi adalah proses menuju era komputer atau masa di mana semuanya berkaitan dengan komputer. Nah, selanjutnya yaitu Unified Modeling Language atau UML. UML awalnya termotivasi oleh keinginan untuk membakukan sistem notasi yang berbeda dan pendekatan untuk perancangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Grady Bosch, Ivar Jacobson, dan Rumbaud di Rational Software di tahun 1994 sampai 1995 dengan pengembangan lebih lanjut yang dipimpin oleh mereka pada tahun 1996. Menurut Nugroho, 2010 UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Dan menurut Herlawati 2011 berpendapat bahwa beberapa literatur menyebutkan bahwa UML menyediakan 9 sistem diagram. Yang lain menyebutkan 8 karena ada beberapa diagram yang digabung. Misalnya diagram
komunikasi, diagram urutan, dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi. Selanjutnya ada use case diagram. Fungsionalitas dari sistem penjualan toko koperasi yang mempresentasikan interaksi antara aktor atau admin dengan sistem dapat dilihat pada gambar. Dari gambar di samping dapat disimpulkan admin sebagai aktor dalam sistem penjualan toko koperasi ini, yaitu admin. Admin dalam hal ini adalah anggota dari koperasi Argo Manunggal. Admin dapat mengakses ke dalam seluruh fasilitas yang ada di dalam, yaitu pengelolaan barang, penjualan barang, dan pengelolaan data pembelian. Aplikasi ini dengan cara login sebagai admin terlebih dahulu. Selanjutnya ada deskripsi use case. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai skenario dari masing-masing use case melalui beberapa tabel deskripsi. Masing-masing tabel ini terdiri poin pertama, skenario yang merupakan alur use case. Kedua, brief description adalah rincian deskripsi dari use case. Yang ketiga, aktor menyatakan aktor yang terlibat dalam use case. Yang keempat, relate use case adalah use case yang berhubungan dengan use case tersebut. Yang kelima, precondition adalah kondisi awal yang harus ada sebelum skenario dijalankan. Poin keenam, post condition adalah kondisi ketika skenario telah dijalankan. Yang ketujuh, flow of event adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aktor dan sistem yang terlibat. Dan yang kedelapan, execution condition adalah kondisi pengecualian yang diberikan ketika sistem tidak berjalan sesuai skenario yang diberikan. Selanjutnya, lanjut, Jar. Selanjutnya ada alur use case diagram untuk proses login. Akan dijelaskan dengan tabel 4.1. Yang pertama ada use case name, yaitu login, skenario, login ke sistem penjualan toko. Dan brief description, yaitu admin memasukkan username dan password pada form login. Sistem melakukan pengecekan username dan password yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di database. Ada aktor, yaitu admin, ada relate use case, stakeholder, anggota koperasi Argo Manunggal, dan precondition, yaitu data admin harus sudah ada di dalam sistem yang tersimpan. Lanjut ke post condition, yaitu fasilitas-fasilitas sistem koperasi penjualan akan terbuka. Ada flow of event, terbagi dua menjadi aktor dan sistem. Aktor yaitu admin membuka sistem penjualan toko koperasi, admin memasukkan username dan password. Pada sistem, melakukan pengecekan username dan password yang dimasukkan. Lalu ada execution condition. Lanjut ke proses yang dimulai dari admin memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap username dan password yang dimasukkan. Sistem interface penjualannya. Jadi ini bentuk dari sistem interface penjualannya tadi yang sudah dijelaskan sama teman saya. Jadi pertama admin akan memasukkan username dan passwordnya di tampilan login ini. Sistem interface setelah login akan menampilkan prompt untuk memasukkan modal hari ini. Jadi setelah memasukkan username dan password, admin memasukkan modal awal untuk berjualan hari ini itu berapa. Setelah itu, ini sistem interface setelah login akan menampilkan form untuk memasukkan data barang yang akan dibeli oleh karyawan.
Dengan memilih escape berarti itu adalah yang non-member, F1 itu adalah yang member, dan member di sini difungsikan sebagai dana kasbon atau kredit para karyawan yang membeli dengan memasukkan NIK. Sistem interface telah memilih F1, yaitu member. Sistem akan menampilkan database karyawan. Apakah data karyawan tersebut tercantum di database? Dan apakah masih memiliki limit untuk melakukan transaksi pembelian barang? Jika karyawan tersebut sudah tidak memiliki limit, tabel kolom limit akan berjumlah 0 dan tidak bisa melakukan transaksi dalam jangka waktu 1 bulan. Ter, lu kemana, Ter? Sistem interface penjualan, admin akan men-scan barcode yang ada di kemasan barang dan deskripsi barang yang diberikan database akan ditampilkan oleh sistem seperti di gambar. Setelah memilih melakukan pembayaran dengan cash, tampilan contohnya seperti pada gambar. Perbedaannya dengan member, jika member jumlah total akan dimasukkan ke dalam kolom kartu kredit, jumlah total dan jumlah di kartu kredit harus sama. Jika barang yang dibeli dinyatakan sudah, pilih tombol payment untuk menuju ke proses selanjutnya. Di sini sistem akan memberikan data pada database tentang barang yang dibeli untuk mengurangi stok barang. Sistem interface telah memilih melakukan pembayaran dengan cash, tampilan contohnya seperti pada gambar yang di samping. Di sini sistem akan menampilkan data yang diberikan oleh database terkait barang yang dibeli. Jika barang sudah sesuai, kita bisa klik tombol enter. Setelah itu, sistem akan memberikan data kepada database terkait pengembalian uang. Sistem interface telah memilih melakukan pembayaran dengan cash, tampilan contohnya seperti yang ini. Setelah database membaca data yang diberikan sistem melalui admin, database akan memunculkan dana pengembalian pada sistem seperti pada tampilan yang ada. Kesimpulannya, berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya pada koperasi sudah menggunakan sistem informasi. Sistem informasi tersebut digunakan untuk melakukan proses penjualan bahan pokok, ATK, dan keperluan karyawan lainnya. Sistem tersebut sudah sangat kompleks dan dapat memudahkan admin koperasi untuk melakukan proses penjualan menjadi lebih baik dan lancar. Saran, sistem penjualan di koperasi memang sudah menggunakan sistem informasi yang sangat memudahkan admin untuk melakukan proses transaksi. Hanya saja ada 2 kekurangannya. Yang pertama, yaitu proses pengecekan harga barang. Ketika karyawan bertanya tentang harga barang, sistem tidak bisa melakukannya. Sistem baru akan bisa melakukannya apabila akan ada transaksi yang pasti. Jadi untuk para karyawan yang menanya harga tidak bisa ditampilkan kalau tidak pasti membeli. Sebaiknya menambahkan satu fitur untuk pengecekan harga barang dalam situs, lebih menggunakan tag harga barang para karyawan ketika ingin beli tidak merasa bingung. Dah. Terima kasih. Sekian dari kami tentang menganalisis sistem penjualan di koperasi. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.